Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia disumpah? Bersumpah dengan cara agama apa? Selanjutnya, saya perlu peringatkan bahwa sumpah yang saudara-saudari ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali disadari bahwa sumpah yang disaksikan oleh Allah, sumpah ini disaksikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 224 menyatakan, Allah Ta'ala, وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Dan janganlah kamu jadikan Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia, bahwa Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui. Oleh karena itu, manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, sedangkan Allah Maha mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara-saudari. Dan kepada Allah itulah akhirnya tanggung jawab akan diberikan kepada saudara-saudari. Selanjutnya saya berharap kepada saudara-saudari mengikuti ucapan saya berikut ini. Saya bersumpah bahwa untuk diangkat dalam jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak memberi atau menyanggupi, akan memberi sesuatu kepada siapapun. Saya bersumpah bahwa akan setia dan taat serta mempertahankan Pancasila sebagai dasar ideologi negara, Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dalam negara Republik Indonesia. Saya bersumpah bahwa akan memegang rahasia atau sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Saya bersumpah bahwa tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya. Saya bersumpah bahwa dalam memangku jabatan atau melaksanakan pekerjaan ini akan senantiasa lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Saya bersumpah bahwa akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan jabatan yang dipercayakan kepada saya,
Saya bersumpah bahwa akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini, Kamis tanggal 20 Mei 2021, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1452 Hijriah, saya Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar dengan ini melantik saudara-saudari sebagai sekretaris jurusan. Pertama Kesos, Kesejahteraan Sosial, kemudian jurusan Ilmu Komunikasi, kemudian jurusan Jurnalistik, kemudian jurusan Manajemen Dakwah. Untuk periode 2019-2023 berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar nomor 176 tahun 2021. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dan jabatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Dr. Firdaus Muhammad Jempa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sayyidina ala umuri dunia wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada hari ini selain kita berhalal bihalal juga ada pemberian amanah kepada sesungguhnya 5 sekjur akan kita lantik, yang sudah kita lantik. Ini menjadi spirit baru kita di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya singkat saja. Pertama, saya mulai dari Ibu Musira. Ibu Musira kita minta kesediaannya untuk jurnalistik itu terkait dengan kekosongan di jurusan jurnalistik. Kenapa Ibu Musira? Untuk membantu Pak Latif. Jadi kita tidak ingin bagaimanapun Pak Ustadz itu butuh pendamping yang memiliki kompetensi di bidang komunikasi dan media, karena itu kaitannya. Sehingga di tengah semangat kerja Ibu Musira di jurusan ilmu komunikasi, kita minta kesediaannya untuk membantu jurnalistik. Kenapa? Pak Kajur, jurnalistik itu jadi perhatian kami karena
dalam beberapa wisuda, paling sedikit wisuda jurnalistik sementara mahasiswanya banyak. Saya menelusuri apa masalahnya, ternyata proses penyelesaian mahasiswa melambat. Ditambah lagi dengan semangat mahasiswa mau selesai. Jadi kita yang harus proaktif karena ada ancaman, termasuk jurnalistik. Sekarang ini kita khawatirkan jurnalistik ada tsunami DO, karena yang selesai berapa orang, 5 orang itu. Kami sudah mencoba mengurai apa masalahnya, sehingga pekerjaan Ibu Musira membantu Pak Nur Latif dalam 2 hal. Pertama, identifikasi judul. Jadi judul itu kadang-kadang tidak terbentar, yang capek Pak Sukasman selalu mau ganti judul. Pak Sukasman belum menguji sama-sama selain judul ini tidak. Jadi mohon Ibu Musira bantu Pak Nur Latif dan diamanahkan dulu. Jadi judul itu Pak Nur Latif nanti kita terima setelah di ACC Ibu Sekjen, karena itu penting judul, karena biasa judulnya anak-anak dan lain tentang berita sih, memang berita ada pelecehan seks di salah satu universitas di Jawa. Itu setelah saya tanda tangan baru lihat judulnya itu sudah disahkan. Ini seharusnya tidak. Ya bahwa itu penting untuk informasi keilmuan, tapi kan banyak judul lain daripada dia menjadi sarjana skripsi pelecehan seksual di kampus lagi. Itu misalnya mungkin bisa mungkin hal seperti itu janganlah terlalu diperjuangkan. Sebenarnya boleh tidak menyalahi, cuma sebaiknya kita pilihkan arahkan anak kita judul itu, terutama jurnalistik. Jadi Ibu Musira, pekerjaan di jurnalistik itu bagaimana mendorong percepatan penyelesaian mahasiswa, koordinasi dengan Wadik 1, karena itu kita ada ancaman BO. Saya menyebutnya tsunami juga, karena banyak. Saya waktu acara Ramadan di Aji, oleh Universitas Independen, banyak wartawan, karena jurnalistik belum selesai. Ada yang jam, Pak, ini belum selesai. Bonroto nih, susah berapa? 14. Ya, tidak ada nomor. Apa hambatannya? Saya kasih tahu, dan saya tidak usah utarakan. Itu untuk jurnalistik. Jadi supaya kita semua paham kenapa ada perjanjian seperti ini dan kenapa Ibu Musira diminta untuk mengisi konsultan jurnalistik, karena ada misi kita itu. Jurnalistik harus diselamatkan dalam pengertian mendorong mahasiswa percepatan selesai untuk menghindari DO. Kemudian yang kedua, Pak Alamsah, ada suasana baru Pak Alamsah. Kenapa Pak Alamsah dihitung? Itu karena pernah ke jurusan jurnalistik nyambung. Jadi soal media, Pak Alam kalau menguji itu kita sudah terasa keilmuannya, terutama terkait dengan jurnalistik. Jadi judul-judul yang terkait dengan dakwah, komunikasi, media, saya kira Pak Alamsah sudah sedikit banyaknya familiar. Dan Pak Alamsah apa yang dihadapi itu yaitu persoalan presentasi, akreditasi. Tapi jangan khawatir, Pak Alamsah. Saya sudah punya pengalaman bersama Pak Alamsah. Beliau pernah menjadi sekjen saya, dan saat itu kita menghadapi presentasi jurnalistik dari C menjadi B. Itu karya saya sama Pak Alamsah. Di IKOM, karena kita ini tahun lalu kita ini 7 yang akreditasi bersama, akhirnya Ibu Rahma kerja jurusannya sendiri, Rahmatia kerja jurusannya sendiri, Ibu Oda juga sendiri, saya belajar Prof. PMI, Prof. Asarudin sendiri, Desos sendiri, itu jurnalistik sendiri. Kenapa? Karena semua bersamaan, ngurus dirinya masing-masing. Untuk ini kita ada keistimewaan, kita istimewakan jurusan ilmu komunikasi dengan menunjuk langsung Wadik 1. Wadik 1 untuk mengkoordinir. Hanya fakultas memberi perhatian penuh ke IKOM karena yang lain sudah. Kenapa perhatian lebih? Karena berat. Apa beratnya? Yaitu asesornya biasanya asesor umum.
Mau kita tahu asesor umum seperti apa? Tanya Muhammadiyah. Jadi asesor dari umum itu pengalaman saya Pak Alamsa. Itu asesor untuk jurnalistik dan ilmu komunikasi itu orang dari perguruan tinggi umum. Jadi itu berat, terasa beratnya dari PT KIN dengan PTN, PG Negeri, UGM, misalnya, dan seterusnya. Yang kedua beratnya adalah karena ini kriteria 9. Itulah sebabnya kita minta kesediaan Wanek 1 untuk fokus pendampingan pool, tentu dengan koordinasi jurusan. Jadi artinya ini penguatan penyemangat Pak Alamsa bahwa Bapak ini sendiri, Bapak dengan siapa Pak Rusli, Ibu Asmi, Pak Alamsa itu di backup. Jadi bukan mengambil alih, membantu backup dengan melibatkan Wanek 1 dan minta kesediaan untuk kita SK-kan Ibu Oda Mana. Alasannya beliau adalah 2 kali sektor di ilmu komunikasi, sektor pertama lagi. Jadi apa persoalan pertama yang ilmu komunikasi Ibu Oda tahu, dan Ibu Oda lah satu-satunya ketua jurusan yang sudah lolos 9 kriteria. Hebatnya lagi tidak divisitasi. Nah kalau baca-bacanya Pak, iya, itu kalau baca-baca itu harus nih. Jadi saya itu setiap jurusan visitasi itu bosan nasar. Ibu wadikku juga saya tahu setiap jurusan visitasi nasar itu. Jadi bukan kita hanya yang salawat. Jadi kita semua itu pendekatan spiritual, tawakal setelah kerja pun. Nah, Ibu Oda ini berhasil menjadikan jurusan FD itu akreditasi A 9 kriteria tanpa divisitasi. Dan ini tidak ada samanya. Jadi di bab PT itu tidak ada namanya, bukan perpanjangan juga, tapi juga tidak bisa divisitasi. Jadi tidak ada namanya karena satu-satunya kasus baru MD. Iya. Jadi belum ada definisinya perpanjangan bukan karena lewat nih dan sebagainya. Itu untuk ilmu komunikasi. Insyaallah malam kita perlu berdasarkan support sepenuhnya untuk akreditasi jurusan ilmu komunikasi. Kemudian KESOS, yang ditinggalkan Pak Alamsa diganti oleh Pak Sampun. Ini masukan dari Wanek 1. Pak Sampun itu kita minta ke KESOS karena beliau doktornya di doktor kewirausahaan, sangat tepat untuk KESOS. Jadi dan Pak Sampun bersedia. Jadi ada suasana baru. Saya kira juga posisi duduknya sudah bonek. Ya. Semuanya oke. Ya. Coba yang tahu. KESOS itu Pak Sampun, saya tadi pagi sambil acara di pesantren juga menemani Pak Ilham untuk ketemu lurah layan yang kebakaran darah Tenunggu untuk kita koordinasi. Jadi ini tadi kita sudah mulai survei lapangan lagi, bagaimana turunkan tagana, komandan. Kemarin kita janji mau kasih tenda sama dapur umum, ternyata tidak bisa karena tidak bisa dijangkau. Nah, sekarang kita berusaha ada pendampingan, ada yang libatkan anak-anak tagana supaya kopi Tagana Win itu benar-benar terlibat di tengah-tengah masyarakat. Kalau bisa juga diformat menjadi semacam PPL-nya, PPL di tempat kebakaran atau di tempat bencana. Itu KESOS saya kira dengan kolaborasi Pak Sampun sama Pak Kajur, insya Allah KESOS terutama dimulai Pak judul-judul. Perbaiki memang itu judul database judul KESOS, supaya tidak ada pengulangan dan ada pendalaman, sekaligus ada penciri KESOS-nya UIN itu seperti apa. Karena terus terang KESOS itu diintai akan dibawa ke fisik, tapi kita pertahankan. Ini yang minta Pak Musafir, mantan rektor.
mengincar itu pesos dibawa ke fisik, maksudnya akan dibangun fakultas dibuat fakultas fisik dan diincar itu pesos. Tapi insya Allah kita pertahankan, sama kita pertahankan NKU yang modern begini dan lain sebagainya. Terakhir terkait dengan LD, ini luar biasa, kita mengapresiasi, menyambut baik atas kesediaan Pak Anwar untuk kembali ke MD karena beliau memang di MD Kombes. Jadi lama juga saya bicara sama beliau untuk memanggil berkontribusi kembali di fakultas kita. Kita sangat butuh beliau untuk penguatan pengembangan di MD. Sekaligus saya punya utang. Saya menjanjikan beliau mensupport fokus lebih dulu di disertasi, dan kampus adalah tempat paling nyaman buat disertasi dibanding di rumah sendiri. Dan saya sudah koordinasi semua Ibu Oda supaya memberi perhatian juga kepada Pak Anwar untuk proses penyelesaian S3-nya, dan kita target beliau bisa selesai tahun ini. Itu mungkin. Jadi di situ kita bikinkan suasana beliau. Saya kira juga pekerjaan di MD tidak terlalu berat, pekerjaan yang rutinitas saja karena sudah visitasi. Ada contohnya Pak Samu. Ada contohnya Pak Samu. Oh ternyata di situ ya. Sekretaris jurusan jadi dokter itu DMD. Itu mungkin bisa diulang oleh nah, cukuplah secure MD itu 2 dokternya. Satu profnya, Profesor Rudi. Ada prof model. Asarudi, Profesor Rudi bukan. Oh iya maaf. Jadi di ternyata tempat ada itu di secure MD. Secure MD itu jadi profesor. Itu pada saat jadi secure Profesor Rudi di ruangan itu membuat Scopus dan menjadi profesor. Di ruangan yang sama digunakan oleh Pak Samuel dan di situ dokter. Dan kuncinya nanti akan dikasih oleh Pak Samuel. Sekaligus mungkin kalau ada aksesoris tertentu di situ. Bercanda. Saya kira ini gambaran bagaimana kita melakukan perubahan-perubahan. Ini kan hanya rolling saja. Ada keluar satu, ada masuk satu, dengan pertimbangan yang panjang, sangat panjang. Ini setahun kita pikirkan bagaimana efektif ini jurusan. Jadi kami itu berpikirnya fakultas. Jadi boleh saja mungkin ada kajur yang merasa beruntung, ada juga mungkin yang tidak terlalu nyaman, tapi kami punya reasoning argumen masing-masing. Yang jelas Pak Ilham ini kita terilhami untuk memberi yang terbaik untuk fakultas. Sekali lagi saya ucapkan selamat, dan seperti dikatakan Pak Ustadz tadi, ini momentum halal bihalal. Mari kita saling memaafkan, saling membersihkan, kita memperbaiki nawaitu kita untuk memperbaiki fakultas ini. Tujuan kita adalah melahirkan sarjana-sarjana dakwah. Sehingga saya sudah bicara pada 2, kita harus menyiapkan anggaran untuk lafda khusus untuk membuat sertifikat yang standar, yang kayak ijazah. Lalu kemudian itu yang akan kita berikan, perlakukan semua mahasiswa sebelum KKN harus punya sertifikat itu, yaitu sertifikat dai profesional. Jurusan apapun harus menjadi dai minimal ketika KKN rambutnya tidak panjang dan nilainya juga. Sekali lagi selamat dan mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Juga terima kasih Pak Hamzah, Pak Adi Hamzah. Apa tadi? Jadi sudah tidak dikasih amplop. Beliau malah yang kasih nasi apa lagi namanya? Biryani berapa? Oh 1. Dulu ini 4. Harus dibudayakan. Kalau saya kira kita sudah menunggu ya, Sangin dan kawan-kawan sudah menunggu untuk apa namanya kesyukuran untuk halal bihalal pada hari ini, sekaligus syukuran untuk masing-masing sektor. Terima kasih saya atas nama Pembina Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Terima kasih sekaligus menyiapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.